Teman-teman pernah dengar cadence kan? Nah, cadence itu adalah jumlah langkah kaki kita per menit. Katanya kalau mau lari optimal, larinya mau kenceng, cadence-nya harus 180 tuh. Wah, gimana caranya? Kita bahas di Fit with Mel kali ini. Di Fit with Mel sama aku Melanie Putri ya. Sebelum kita mulai, tolong di like dulu video ini kalau kamu suka, di share ke teman-teman yang butuh infonya, dan jangan lupa di support akunya dengan di subscribe YouTube channelnya aku ya. Oke, sekarang kita ngomongin soal cadence. Sebenarnya aku udah pernah bahas ini di videoku sebelumnya, tapi aku ulang lagi ya supaya teman-teman gak lupa. Cadence ini sering kita lupakan. Yang jadi fokus bagi kita adalah biasanya lari long run, terus lari interval, strength training, semua hal yang sifatnya fisik banget gitu ya, kerasa gitu saat dilatih. Padahal cadence juga memegang peranan penting. Banyak banget orang yang bilang kalau mau lari optimal harus bisa tuh lari di cadence 180, the magic number 180. Nah, cadence itu sendiri teman-teman, buat kamu yang belum tahu, adalah jumlah langkah kaki kita per menit. Dalam 1 menit dihitung tuh berapa step sih langkah kaki kita. Jadi orang sering ngukurnya SPM, step per minute gitu biar gampang. Nah, caranya gimana kalau mau bisa dapetin cadence 180 per menit? Karena konon katanya atlet elit doang nih yang bisa punya cadence 180. Jadi Agus Prayogo udah pasti 180, Kipchoge udah pasti 180. Kamu udah pernah ngukur belum? Cara ngukurnya ada nih, aku kasih tau ya. Oke, kita bahas sekarang 180 step per menit, 180 langkah dalam 1 menit. Gimana cara ngelatihnya? Oke, paling gampang adalah kamu download deh aplikasi metronom yang ada di manapun, di App Store ada, di Play Store ada. Kalau aku punyanya namanya Run Tempo. Nah, aku coba nih ya, kalau pelari elit kan katanya 180. Kita tes, ini 180 BPM, beat per minute. Lumayan deh, kenceng loh ini. Oke, aku pernah nih nyobain pakai 180 SPM atau BPM ini. Yang ada rasanya ngap banget cuy. Itu yang namanya ngap, ngos-ngosan. Wah, semuanya deh, pas lihat heart rate naik otomatis. Karena mau nggak mau kamu jadi lebih effort untuk ngangkat kaki dalam waktu cepat. Nah, kalau pelari rekreasional atau pelari hore biasanya tuh langkah kakinya atau cadence-nya itu 150 sampai 170 teman-teman. Sekarang kita tes. Kalau 150 tuh kayak apa bunyinya? Oke, bisa di-set nih, bisa langsung dicari aja kayak gini. Nih. Oke, 150. Pelan. Beda ya sama 180 tadi ya? Beda. Yang ada kalau kita pakai 150 beat atau step per menit, nggak sabar rasanya, pengen buru-buru ya nggak sih? Pelan banget nih, kayak slow motion. Cih, gaya gue. Tapi beneran ini pelan banget. Karena ya memang kita nggak terbiasa melatih cadence kita, jadi nggak optimal langkah kaki kita. Yang salah adalah ketika kita pakai 150 atau di bawah 180 tadi nih, dengan langkah kaki yang panjang-panjang teman-teman. Dipanjangin tuh biasanya stride-nya tuh, supaya beatnya atau stepnya juga jadi lebih pelan. Padahal itu salah. Yang harusnya kamu lakukan, nggak usah overstride, cukup pendek aja langkahnya, tapi dicepetin pace-nya, dicepetin temponya. Nah, ini yang dilatih. Jadi kalau bisa nih, kalau kamu punya smartphone, di-download aplikasinya untuk metronom, bebas, apa aja namanya, terus kamu dengerin sambil kamu latihan drilling. Drillnya kayak gimana? Aku pernah bikin videonya. Kamu langsung cari aja videoku tentang cadence. Di situ udah aku jelasin semuanya cara latihannya ya. Nah, kamu yang nonton ini pasti langsung mikir ya, ini jadi gimana sih cadence? Mau angkanya kecil salah, angkanya tinggi juga salah. Tadi bilangnya ngos-ngosan jadinya kalau angkanya tinggi. Oke, sebenarnya gini, cadence itu dalam berlari emang penting teman-teman. Tapi harus diingat,
cadence itu bukan segalanya. Dan ada beberapa faktor yang bisa membedakan cadence seseorang nih. Ada dua sebenarnya aku garis bawahi di sini. Yang pertama adalah speed dan height. Speednya kalau kamu lagi latihan lari easy gitu ya, lagi long run, secara otomatis biasanya langkah kaki kamu akan lebih panjang karena lebih easy, terus jadinya stride-nya juga jadi lebih panjang-panjang gitu. Nah biasanya cadence-nya akan lebih rendah, akan lebih kecil. Tapi kalau misal kamu lagi latihan interval, lagi ngebut ugal-ugalan, biasanya cadence-nya akan lebih tinggi tuh angkanya. Di situ bisa dibedakan. Satu lagi adalah height, tinggi badan seseorang mempengaruhi cadence juga. Kebayang ya, kalau orang yang lebih tinggi, kakinya lebih panjang, lebih jenjang, secara otomatis dia akan lebih jauh tuh stride-nya, akan lebih long stride. Nah itu yang bikin cadence-nya jadi lebih kecil. Sementara yang badannya biasanya petit, yang kecil-kecil itu cadence-nya akan lebih tinggi karena dia harus berusaha untuk ngejar dengan speed langkah kaki melalui cadence ini. Nah, caranya untuk bisa naikin cadence gimana sih? Padahal aku udah bilang ya tadi ya, cadence bukan segalanya. Tapi benar, kalau kamu kira-kira kepengen memperbaiki cadence kamu ke 180 atau paling nggak lebih tinggi lah dari cadence kamu sekarang, nih aku kasih tahu caranya. Nah, drills-nya yang pertama yang bisa kamu lakukan adalah downhill sprint namanya. Jadi, bahasa Indonesianya mah adalah lari ngebut di turunan. Tapi hati-hati ya, lari di turunan ini juga bisa memberikan dampak atau efek ke kaki kamu. Impactful. Jadi, pastikan kamu udah pemanasan dulu dan pastikan kamu sudah terlatih sehingga kamu bisa melakukan latihan downhill sprint ini. Caranya adalah dengan lari secepat-cepatnya saat di turunan, lalu makin lama makin cepat ya. Lalu kamu naik lagi ke atas dengan jalan, misalnya jalan santai atau jogging sambil recovery. Nah ini bisa dilakukan sekitar 5-10 kali. Dan yang gak usah jauh-jauh, 100 meter aja tuh menurut aku udah cukup banget untuk bisa melatih cadence kamu. Yang kedua caranya adalah dengan latihan fast fit, yaitu berlari secepat-cepatnya langkah kakinya sejauh 10 meter, kamu ulang sebanyak 5 kali, lalu selingi dengan recovery. Jadi kamu coba hitung juga ya, dalam 10 meter itu kira-kira step yang kamu lakukan ada berapa sih, berapa banyak. Nah ini bisa kamu lakukan untuk melatih cadence kamu menjadi lebih cepat. Oke, yang ketiga adalah lakukan fartlek. Fartlek ini bisa membantu juga untuk melatih cadence teman-teman. Jadi pakai 5K pace-nya kamu. Ingat ya, 5K ini lumayan kenceng loh. 5K pace lakukan selama 30 second, 1 menit, 2 menit, turun lagi ke 1 menit, boleh ditutup di 30 second yang terakhir. Nah ini semua harus dilakukan dengan baik, jangan terlalu lama restnya, karena kalau misalnya terlalu lama restnya, manfaat dari fartleknya sendiri juga jadi nggak dapat. Dan sekali lagi karena ini melatih langkah, jadi kamu harus fokus pada stepnya kamu, pada langkah kakinya kamu ya. Jadi teman-teman sekarang udah tahu ya definisi cadence itu apa, manfaatnya buat pelari apa, cara ngelatihnya gimana. Walaupun ada yang bilang magic number atau gold number, apalah itu, seorang pelari harus di 180 cadence-nya. Tapi sekali lagi itu bukan harga mati. Benar, cadence yang tinggi bisa bikin larinya kita lebih efektif, lebih efisien, gak gampang capek, lebih kenceng dan sebagainya. Tapi sekali lagi bukan satu-satunya ukuran kok cadence itu ya. Jadi kamu masih bisa melatihnya dengan banyak hal. Misalnya mulai dari powernya kamu, daya tahannya kamu, terus stability-nya kamu. Itu semua justru akan membuat larinya kita bisa menjadi semakin optimal. Oke? Kalau kamu suka sama videoku yang ini, tolong dikasih like-nya. Terus di-share juga ke teman-teman yang perlu banget sama informasi ini. Dan please di-support akunya ya dengan di-subscribe YouTube channelnya aku ya. Terima kasih banyak, and meanwhile stay fit, stay healthy, and stay in love with Fit with Mel. Bye!